Pada tahun 1440 Masehi, pada waktu yang telah ditentukan, Syekh Ibrahim bersiap pergi ke tanah Jawa. Ia mengajak serta Ali Murtado dan Ali Rahmatullah, dua putranya dari istri kedua, dan tak ketinggalan Abu Hurairah sang kemenakan juga ikut serta. Sementara itu, Maulana Ishaq, putra sulung Syekh dari istri pertama, tinggal di Pasai saja. Berempat, Syekh Ibrahim, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, dan Abu Hurairah, mereka melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kapal laut, meninggalkan bumi Pasai dan penuh kenangan, menyusuri pantai timur Sumatera dengan ombak landai yang bersahabat. Hingga selang sebulan kemudian, kapal yang mereka tumpangi singgah di pelabuhan Palembang. Di Palembang, keempat musafir dari Pasai ini langsung disambut oleh Adipati Arya Damar, penguasa Palembang. Mereka diterima dengan tangan terbuka, layaknya menyambut utusan dari negara besar. Siapa yang tidak bergidik dengan nama besar Kekaisaran Cina? Wajar saja jika Syekh Ibrahim dan ketiga pemuda yang bersamanya ini sangat dihormati demi mengingat kedudukan mereka sebagai duta Cina. Setidaknya itu yang ada dalam benak Adipati Arya Damar. Arya Damar sendiri sebenarnya adalah salah seorang pangeran dari Majapahit. Dia diangkat sebagai penguasa Palembang, menguasai wilayah bawahan Majapahit ini. Dulu Arya Damar lebih harus berusaha payah untuk mendapatkan hak status sebagai bangsawan Majapahit, lantaran ia lahir dan besar di Pembuangan. Ibunya diusir dari istana Majapahit, dihapus statusnya sebagai istri selir Prabu Kartawijaya karena ketahuan mengamalkan ilmu hitam. Memang Ibunda Arya Damar adalah penganut ilmu denawa yang gemar melakukan ritual makan daging mentah dan minum darah segar demi memperkokoh kesaktian. Lanjut kisah, mereka berbasa-basi layaknya tamu dan tuan rumah. Obrolan ringan untuk menghangatkan suasana, hingga pembicaraan serius pun berlangsung, terutama antara Adipati dengan Ali Murtado tentang masalah perniagaan. Persahabatan antara Palembang dan Cina. Palembang memang merasa berutang budi kepada Cina, lantaran bala tentara mereka bermata sipit itu pernah menangkap bajak laut yang berkeliaran di perairan Bangka, mengganggu para pedagang yang hendak pergi ke Palembang. Dengan tertangkapnya gerombolan Lanun itu, maka perdagangan di Palembang pun berjalan lancar. Pemasukan kas Kadipaten bisa kembali pulih, pundi-pundi uang dan perhiasan sudah tak lagi tersendat. Akhirnya, tugas dari perwakilan Cina di Campat telah usai ditunaikan. Syekh Ibrahim pun segera melakukan pendekatan pribadi kepada sang Adipati. Ali Rahmatullah tak mau ketinggalan. Bersama sang ayah, ia sering mengajak berdialog dengan Arya Damar, hingga pembicaraan mereka mengarah pada masalah keyakinan antara Hindu dan Islam. Dengan mendasari diri pada ilmu tasawuf, ilmu spiritual Islam yang memang banyak memiliki titik kesesuaian antara dua keyakinan itu, hingga tertutup lenturlah dari lisan Arya Damar, saya tertarik pada Islam. Lanjut kisah, legalah para musafir itu. Seorang Adipati Palembang telah menerima dakwah mereka dengan pendekatan dan kata-kata lembut, ditambah dengan perbincangan yang tidak saling menyalahkan, membuat penguasa Palembang itu tertarik. Sebenarnya sudah lama ia ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam, lantaran istrinya juga seorang Islam. Istri Adipati Arya Damar bernama Retno Subanci. Dia adalah putri saudagar Cina Muslim yang bisa berdagang di Tandes beberapa tahun lalu. Semasa masih gadis, Retno Subanci dijadikan istri oleh Pangeran Kertabumi, putra kemenakan Ratu Sihata yang sedang berkuasa di Majapahit. Rupanya Pangeran Kertabumi terpikat oleh kecantikan Retno Subanci hingga ia dipersunting putri Cina Muslim itu. Padahal saat itu Pangeran Kertabumi juga telah memiliki seorang garwa Padami alias Permaisuri, Dewi Antarawati namanya,
seorang putri dari negeri Campa yang tak lain adalah kakak ipar Syekh Ibrahim Asmararkandi. Sudah jamak bagi seorang pria bangsawan untuk memiliki banyak istri, asalkan hanya satu saja yang dijadikan permaisuri. Selebihnya hanya garwa sampean atau selir saja. Dewi Andarawati sang permaisuri pun tak keberatan dengan niatan suaminya untuk mengambil istri baru. Permasalahan muncul beberapa bulan setelah pernikahan Pangeran Kertabumi dengan Retno Subanci. Istri selir itu hamil. Tentu saja ini membuat sang pangeran senang bukan kepalang. Ia pun bertambah sayang pada sang selir. Wajar, mengingat selama 20-an tahun pernikahannya dengan permaisuri belum juga menampakkan tanda akan berputra. Sementara bagi Dewi Andarawati, ia kecewa, cemburu dan merasa tersingkir oleh kehadiran Retno Subanci. Terlebih, perhatian suami kepada dirinya menjadi jauh berkurang. Akhirnya, ultimatum pun keluar dari lisannya. Dia yang pergi atau aku yang pergi. Pangeran Kertabumi bingung. Bagikan makan buah si malakama saja. Jika Retno Subanci yang pergi, sama saja ia akan kehilangan calon putra yang sudah lama ia dambakan kehadirannya. Ia pun juga sangat mencintai istri selirnya itu. Andai membiarkan Dewi Andarawati pergi, itu artinya ia akan menggadaikan kedaulatan negerinya. Kerajaan Campa yang menjadi tempat asal Dewi Andarawati tentu akan memisahkan diri. Lebih dari itu, bisa-bisa malah akan memusuhi Majapahit, atau kemungkinan besar Campa akan memilih bergabung dengan Cina. Kemungkinan terakhir inilah yang akan menampar muka Ratu Suhita selaku pemilik tahta Majapahit. Harga dirinya akan terkoyak jika ini benar-benar terjadi. Kepentingan negara akhirnya yang diutamakan. Retno Subanci diceraikan, tapi tidak disuruh pulang ke Cina. Ia diserahkan kepada Raden Aryo Damar, kakak tiri Pangeran Kertabumi yang baru saja diangkat sebagai Adipati Palembang. Jadilah Retno Subanci yang tengah mengandung itu diperistri oleh Adipati Arya Damar dengan satu pesan dari Ratu Suhita, jangan kamu campuri dia sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Kini di hadapan Syekh Ibrahim dan 3 pemuda Campa, Retno Subanci tengah mengelus-elus rambut anak kecil di sampingnya. Itu adalah putranya, hasil hubungan kasih sayang dengan Pangeran Kertabumi. Ia diberi nama dengan nama Cina sebagai muasal moyangnya, Jinbun, yang maknanya adalah seorang yang kuat perkasa. Sementara karena tangan kiri wanita cantik itu tengah menimang seorang bayi laki-laki, buah cintanya dengan Arya Damar, ia beri nama pula dengan nama Cina, Kisan, yang berarti gunung emas. Sementara ayahnya yang Jawa Tulen memberinya nama Raden Timpan. Wah, elok nian 2 anak ini, sungguh tampan, kata Syekh Ibrahim memuji 2 putra Arya Damar, putra kandung dan putra angkat. Semoga menjadi anak-anak yang perkasa, kata Adipati seperti ayahnya, sambung Syekh Ibrahim. Kelakar saling memuji biasa dalam pergaulan penuh keakraban seperti itu. Hati Arya Damar yang sudah lama dipenuhi kepenasaran akan ajaran Islam kini menemui sumber yang dicarinya. Retno Subanci sang istri menjadi perangsang, sementara Syekh Ibrahim menjadi pemecah kebuntuan. Kini hati sang adipati plong sudah, tak lagi dipenuhi kepenasaran. Ia telah mantap menjadi seorang muslim dengan gelar baru Arya Abdillah atau sang kesatria abdi Tuhan. Lidah Jawa membawanya pula pada sebutan Aryadillah. Lanjut kisah. Sehari menjelang keberangkatan Syekh Ibrahim dan putra-putranya ke Jawa, 2 anak laki-laki yang masih bayi itu pun mendapat sebutan baru, Hasan dan Husain. Syekh Ibrahim menjadi juru doa, memberikan mantra-mantra Arab yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi. Kini resmilah 2 putra bangsawan Palembang itu mendapatkan julukan baru, Raden Hasan dan Raden Husain.